Elektabilitas terus meningkat, Erick dinilai mampu melengkapi Ganjar dan Prabowo. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Kemungkinannya terbuka ya, jadi ini agak menarik Erick Thohir karena apa? Karena dia bisa memenuhi beberapa aspek sekaligus dari kriteria calon wakil presiden. Kriteria calon wakil presiden itu sesungguhnya bukan cuma elektabilitas ya. Nah, ini juga berlaku untuk pilkada, saya dan pengalaman ya di pilkada. Jadi yang diperhatikan itu ada 4 elektabilitas, kemudian dukungan partai politik, lalu sumber daya, dan yang keempat itu adalah kecocokan pribadi. Nah, elektabilitas salah satu calon di sini Erick tinggi, tetapi untuk partai politik dia juga punya dukungan yang juga signifikan. Paling jelas kita lihat dari PAN, Pak Zulkifli Hasan berkali-kali melakukan endorsement kepada Erick Thohir. Lalu di P3 pun juga sering diberikan ruang dan diberikan endorsement. Kemudian dari segi sumber daya kita tahu Pak Erick salah satu menteri yang terkaya di kabinet ya. Kemudian ada Pak Boy ya sebagai kakak beliau yang merupakan salah satu pengusaha besar Indonesia. Jadi soal sumber daya tentunya sudah tidak masalah. Ya kalau saya kan mekanisme daripada presiden dan wapres itu kan politis. Saya bukan orang partai, saya masih fokus bekerja untuk BUMN. Tadi disampaikan apalagi kita lihat ke depan ada resesi, ya apakah ekonomi, apakah pangan. Saya rasa fokus di 2023 ini sangat penting. Tapi kalau mekanisme itu kan konsolidasi partai, ya, dan saya rasa masih panjang lah prosesnya. Itu masih. Tapi jangan kita tiba-tiba dengan hal-hal seperti ini justru kita out of focus. Lembaga survei Poltreking Indonesia mengeluarkan hasil survei elektabilitas Capres yang akan bertanding di Pilpres 2024. Survei yang dilakukan periode 9 sampai 15 April 2023 dengan simulasi 3 Capres masih menempatkan elektabilitas Prabowo Subianto masih yang tertinggi yakni 33%. Sedangkan di peringkat kedua ditempati Ganjar Pranowo sebesar 31,1% dan diikuti Anies Baswedan sebesar 22,4%. Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Wasisto Raharjo Jatim mengatakan peringkat elektabilitas Capres masih dapat bergerak dinamis sesuai dengan dinamika isu yang terjadi di tengah masyarakat, bahkan jika ada Capres alternatif yang muncul. Menurut Wasisto, dapat berubah peringkat elektabilitas Capres secara signifikan. Sebab Capres alternatif dapat memecah elektabilitas Capres yang sudah ada. Selain itu, isu bongkar pasang koalisi pendukung Capres juga mampu merubah elektabilitas Capres. Koalisi untuk mendukung Capres-Cawapres yang ada saat ini masih sangat cair, sehingga sangat besar terjadi perubahan dinamika politik yang mampu merubah segmentasi pemilih serta dapat mempengaruhi elektabilitas parpol dan Capres-Cawapres yang akan mereka usung. Capres-Cawapres yang akan maju juga harus dapat mengurangi blunder politik. Jika terjadi blunder politik, maka akan membuat badai politik yang dapat merugikan elektabilitas Capres dan Cawapres. Kata Wasisto Senin 1 Mei 2023. Wasisto menyebut meningkatnya elektabilitas Prabowo selain karena tak ada isu negatif yang mengarah kepadanya, kinerja beliau di kabinet Presiden Jokowi dinilai sebagai responden Poltreking cukup baik. Menurut Wasisto, sebagian masyarakat sangat menyukai perbacaan alutsista dan diplomasi yang dilakukan Prabowo selama menjadi Menteri Pertahanan. Itu yang menjadi sinyalemen positif dari meningkatnya elektabilitas Prabowo. Apalagi Prabowo sudah melakukan investasi nama yang cukup panjang sebagai Capres atau Cawapres, sehingga wajar jika elektabilitasnya terus meningkat. Sedangkan Anies Baswedan meski tak banyak sentimen negatif yang mengarah kepadanya, namun karena tak ada isu mutakhir dan gebrakan baru yang dikeluarkan, membuat elektabilitasnya cenderung stagnan, ucap Wasisto. Selain Capres 2024,
Poltreking juga mengeluarkan survei mengenai elektabilitas cawapres. Dari kandidat yang ada, Erick Thohir masih menduduki puncak tertinggi yakni 17,1%. Runner-up ditempati Sandiaga Salahuddin Uno sebagai 15,5%. Sementara itu, Ridwan Kamil menempati posisi ketiga sebesar 13,5%. Meningkatnya elektabilitas Erick dinilai Wasisto dikarenakan kinerja yang mereka lakukan selama menjadi pembantu Presiden Jokowi, khususnya selama masa pandemi COVID-19 dan peran BUMN selama pemulihan ekonomi yang dicanangkan Erick. Dengan gebrakan yang dilakukan di BUMN, membuat nama Erick seringkali menjadi liputan pemberitaan di berbagai media. Selain itu, masyarakat juga mengapresiasi kinerja Erick dalam survei Poltreking, juga membuat simulasi pasangan Capres dan Cawapres. Dari simulasi tersebut, nama Erick dipasangkan dengan Ganjar atau Prabowo, mampu meningkatkan kemenangan di Pilpres, katanya. Berdasarkan simulasi yang dibuat Poltreking, menurut Wasisto, Erick merupakan figur yang dapat melengkapi kebutuhan Capres baik itu Ganjar maupun Prabowo. Selain itu, Erick juga merupakan figur yang dipercaya mampu mendulang suara khususnya di calon pemilihan pemula segmen swing voter dan pemilihan di daerah yang belum memiliki preferensi Capres tertentu. Untuk dapat memenangkan Pilpres, parpol harus dapat memenangkan Pilpres, harus cermat dan tepat memilih sosok cawapres. Seperti capres dengan latar belakang politik akan membutuhkan sosok cawapres yang memiliki pengalaman, terdokterat atau memiliki segmen pemilih tertentu, sehingga mampu mendukung kemenangan di Pilpres 2024, kata Wasisto. Jadi, akankah Erick Thohir mampu menjadi pendamping Ganjar dan Prabowo sesuai elektabilitasnya? Silahkan komen di kolom komentar.